Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ayuningrum, mahasiswa semester 2 Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diajarkan oleh Ibu Fatimah Zahra. Kali ini kita akan membahas tentang materi dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, terbunuh di tangan para pemberontak yang tidak puas terhadap kekhalifahannya yang dianggap nepotis pada tahun 35 Hijriah. Masyarakat Madinah, khususnya para sahabat besar seperti Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan itu dipertimbangkan dengan matang, yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran tersebut. Pernyataan tersebut membuat para tokoh besar di atas merasa tenang, yang kemudian mereka dan para sahabat lain serta para pendukung Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia kepada Ali pada tahun 656 Masehi. Pembayatan ini mengindikasikan pengakuan umat atas kepemimpinannya. Dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang dianggap paling layak untuk diangkat menjadi khalifah keempat pengganti kedudukan Utsman bin Affan. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat oleh masyarakat Madinah dan sekelompok masyarakat penduduk dari Kufah ternyata ditentang oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan. Misalnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, diganti Sahal bin Hunayf, tapi ditolak, dan Marwan bin Hakam yang ketika Utsman bin Affan menjadi sebagai khalifah menduduki jabatan sebagai sekretaris khalifah tidak mendapat kedudukan strategis lagi. Kedua tokoh Bani Umayyah ini berusaha mempengaruhi massa untuk tidak memberikan dukungan kepada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibat lambannya penanganan kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, muncul isu bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengulur waktu karena ia mempunyai kepentingan politis untuk mengarut keuntungan dan dalam situasi kritis tersebut. Bahkan Muawiyah menuduh Ali bin Abi Thalib berada di balik kasus pembunuhan tersebut, sehingga menimbulkan konflik politik berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran di Siffin pada 38 Hijriah. Pertemuan berlangsung secara sengit. Tanda-tanda kekalahan berada pada pihaknya. Menghindari situasi kritis ini, Amr bin As, tokoh politik dikenal licik, melakukan tipu muslihat. Di tengah berkecamuk perang, Amr bin As pada tahun 657 Masehi mengusulkan agar Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat perhentian perang yang dikenal dengan peristiwa tahkim atau arbitrase. Pertempuran ini dihentikan untuk pembicaraan cara terbaik dalam menyelesaikan krisis politik militer yang tengah terjadi. Pertempuran untuk menyelesaikan krisis politik militer antara kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan wakil Abu Musa al-Asy'ari dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan wakil Amr bin As dilakukan di suatu tempat bernama Daumatul Jandal. Setelah peristiwa tersebut, kekhalifahan umat Islam dipegang oleh Hasan bin Abi Thalib. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting di dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Amul Jam'ah yang terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan khalifah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah lebih kurang 6 bulan. Hasan bin Ali melakukan sumpah setia dan mengakui Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin umat Islam. Pengakuan itu kemudian diikuti oleh para pendukungnya di Kufah, Irak.
Meskipun kekuasaan Hasan bin Ali sangat singkat, peristiwa itu mengundang makna yang sangat penting di dalam proses perjalanan panjang sejarah politik umat Islam. Karena masa-masa itu merupakan masa peralihan dari pemerintah khalifah yang bersifat demokratis menjadi monarki. Tokoh-tokoh penting berdirinya Daulah Bani Umayyah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan Syahr bin Harb bin Umayyah bin Abd. Sejak pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sampai Utsman bin Affan, karir militernya telah dimulai dengan cemerlang pada masa Abu Bakar, di mana dia diamanahi pemimpin pasukan Islam ke zona tempur Syria untuk memperkuat pasukan saudaranya, Yazid bin Abi Sufyan yang sedang berperan di front Damaskus. Sementara karir politiknya telah dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai gubernur Damaskus menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang sudah meninggal dunia. Setelah Utsman menjadi khalifah, daerah kekuasaan Muawiyah diperluas yang meliputi wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon. Untuk itu, bila dilihat dari sudut kekuasaan dan kekuatan, kekuasaannya sangat subur dan kaya raya. Maka yang telah dicapai oleh Muawiyah inilah yang merupakan aset berharga dalam membentuk nama besarnya sebagai negarawan dan politikus ulung. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah disebabkan dalam dirinya terkumpul sifat-sifat penguasa, politikus, dan administrator. Kesuksesan Muawiyah membangun peradaban Islam disokong oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya, yaitu Amr bin As, gubernur yang menjadi gubernur Mesir, dan Al-Mughirah yang menjadi gubernur di Kufah, dan Ziyad bin Abihi yang menjadi gubernur di Basra. Yang kedua yaitu Amr bin As, dan yang ketiga yaitu Mughirah bin Syu'bah. Yang keempat Ziyad bin Abihi. Faktor-faktor kemunduran Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu faktor intern. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang telah menekankan aspek senioritas. Sistem tersebut diadopsi dari Persia dan Bizantium. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Akibat kehidupan bangsawan, Bizantium mulai mempengaruhi dan akhirnya menjadi gaya hidup keluarga dinasti Umayyah. Mereka terbiasa menjalani kehidupan mewah dan jauh dari gaya hidup Islami yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di kalangan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang, terutama pada masa Khalifah Yazid kedua. Ketika naik tahta terpikat oleh dua bidu wanita istana, yakni Salamah dan Hadabah, serta para wazir dan panglima Bani Umayyah terlibat korupsi dalam mengendalikan negara karena pengawasan para khalifah yang sangat lemah. Dan faktor yang kedua yaitu faktor ekstern, yaitu adanya perlawanan dari kaum Khawarij, perlawanan dari kalangan Syiah, perlawanan dari golongan Mawali, dan pertentangan etnis utara dengan Arab Selatan, dan adanya perlawanan dari Bani Abbasiyah, yaitu keturunan dari paman Rasulullah SAW, keluarga Abbas, mulai bergerak aktif dan menegaskan mereka untuk menduduki pemerintahan dengan cerdik. Mereka bergabung dengan pendukung Ali bin Abi Thalib dan menekan hak keluarga Bani Hashim dengan memanfaatkan kekecewaan publik. Akhirnya pada keturunan Abbas menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Setelah runtuhnya Daulah Bani Umayyah, maka berdirilah Daulah Bani Abbasiyah.
Pada dasarnya, Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah itu dikenal memberikan toleransi kepada berbagai kegiatan keluarga Syiah. Keturunan Bani Hashim dan Bani Abbas yang ditindas oleh Daulah Umayyah bergerak mencari jalan bebas, di mana mereka mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Daulah Umayyah dan membangun Daulah Abbasiyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah menjelang berakhirnya Bani Umayyah I terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan: yang pertama, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali bin Abi Thalib dan Bani Hashim. Yang kedua, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Oleh karena itu, logis kalau Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Bani Umayyah. Gerakan ini menghimpun yang pertama keturunan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Abu Salamah dan Muhammad bin Ali, dan yang kedua keturunan Abbas pemimpinnya Ibrahim al-Iman, dan yang ketiga keturunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasani. Tujuan utama dari perjuangan di kalangan Syiah merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah dengan alasan menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Gerakan tersebut bertujuan untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang tergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Seluruh keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Propaganda dikirim ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut terutama dari golongan yang mereka ditindas. Bahkan juga dari golongan-golongan yang pada mulanya mendukung Daulah Umayyah. Gerakan dan pemberontakan oleh kelompok Bani Hashim dan kalangan Syiah melawan rezim Bani Umayyah dipusatkan di Khurasan, yaitu wilayah Persia, dengan dukungan tokoh Abu Muslim al-Khurasani yang mempunyai keinginan menjadikan Persia sebagai pusat peradaban Islam. Abu Abbas kemudian memulai makar dengan melakukan pembunuhan sampai tuntas semua keluarga khalifah yang waktu itu dipegang oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Begitu dahsyatnya pembunuhan itu sampai Abu Abbas menyebut dirinya sang pengalir darah atau as-Saffah. Maka bertepatan pada bulan Dzulhijjah pada tahun 132 Hijriah dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II di Futhah Mesir, dan maka resmilah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Kronologi berdirinya Daulah Bani Abbasiyah: yang pertama adalah gerakan secara rahasia. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia di bawah pimpinan Imam As-Syiah Muhammad bin Ali. Mereka bergerak sangat rahasia. Setelah Imam Muhammad meninggal dan diganti oleh anaknya Ibrahim, pada masa inilah bergabung seorang pemuda berdarah Persia yang gagah berani dan cerdas dalam gerakan rahasia adalah Abu Muslim al-Khurasani. Sejak masuknya Abu Muslim ke dalam gerakan rahasia Abbasiyah berubah menjadi gerakan secara terang-terangan. Tahap ini dimulai secara terungkap. Surat rahasia Ibrahim bin Muhammad bin Ali yang ditujukan kepada Abu Muslim al-Khurasani agar membunuh setiap orang yang Arab di Khurasan. Setelah Marwan bin Muhammad mengetahui isi surat rahasia tersebut, ia menangkap Ibrahim bin Muhammad dan membunuhnya. Setelah itu, pimpinan gerakan oposisi dipegang oleh Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali as-Saffah, saudara Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Abu Abbas sangat beruntung karena pada masanya pemerintahan Marwan bin Muhammad telah mulai lemah, dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat
dan bertambah luas pengaruhnya. Keadaan ini tambah mendorong semangat Abu Abbas untuk menggulingkan Khalifah Marwan bin Muhammad dari jabatannya. Untuk maksud tersebut, Abu Abbas mengutus pamannya Abdullah bin Ali untuk menumpas pasukan Marwan bin Muhammad. Pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Ali di tepi sungai Al-Zab Al-Sawirdi di Iran. Marwan bin Muhammad terdesak dan melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Palestina, Yordania, dan terakhir di Mesir. Abdullah bin Ali terus mengejar pasukan Marwan bin Muhammad sampai ke Mesir dan akhirnya terjadi pertempuran di sana. Marwan bin Muhammad akhirnya terbunuh pada bulan Dzulhijjah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad dan dibaiat menjadi khalifah. Setelah resmi menjadi khalifah, Abu Abbas As-Saffah menetapkan Kufah sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. Yang kedua, kota Kufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam menggulingkan Bani Umayyah. Dan yang ketiga, kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Sekian paparan materi tentang Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.